Jangan kaget ya, kali ini kita akan membahas sejarah hantu asli Nusantara, khususnya Jawa kuno. Bukan dari sumber gaib, bukan hasil penerawangan, tetapi murni dari catatan sejarah yang ditinggalkan leluhur kita ratusan tahun yang lalu. Mulai dari prasasti, relief candi, hingga berbagai sastra lama. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan Anda akan terkejut betapa uniknya dunia hantu Jawa kuno yang sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Semoga dengan mengenal hantu Jawa kuno, kita dapat memahami semesta pikir leluhur kita dan apa yang menjadi ketakutan terdalam mereka. Yuk, terus ikuti ya teman-teman. Kita akan berkenalan dengan berbagai hantu Jawa kuno dan sejauh mana leluhur kita mengkreasi semesta makhluk-makhluk itu. Juga, apakah hantu-hantu itu masih hidup hingga sekarang? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Perlu saya tekankan, meski kita akan membahas demonologi Jawa kuno, kita tidak sedang membuktikan keberadaan hantu. Premis video ini cukup jelas, hantu adalah produk budaya. Dengan mempelajari konsep hantu, kita mendapat gambaran tentang ketakutan kolektif masyarakat pada masa itu, dan pengetahuan kita mengenai kehidupan Jawa kuno akan semakin diperkaya. Meski sedikit sarjana kita meminati dunia hantu, beberapa peneliti asing menaruh perhatian pada semesta hantu Jawa. Antropolog Geertz misalnya menyusun pengelompokan hantu Jawa, meskipun klasifikasi itu bukan didasarkan pada hantu-hantu Jawa kuno. Sejarawan Rick Les dalam buku Sejarah Asia Tenggara dari masa prasejarah sampai kontemporer juga menyebut Asia Tenggara sebagai dunia lelembut. Karena kepercayaan pada makhluk halus tumbuh merata di seluruh wilayah bangsa Austronesia yang juga leluhur Nusantara. Jadi jangan heran ya jika film-film lokal bergenre horor laris manis di pasaran. Suka tidak suka, ketertarikan pada hantu atau makhluk halus adalah budaya tertua Nusantara. Boleh dibilang sudah DNA kita. Rick Les membagi makhluk halus ala bangsa Austronesia ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama adalah penunggu yang mendiami gunung, sungai, pohon, gua, dan lainnya. Kedua adalah arwah leluhur yang dipuja oleh bangsa Austronesia dan bahkan menjadi ciri khas kepercayaan bangsa ini. Ketiga adalah pelindung, yakni roh yang menjaga unit-unit dalam masyarakat seperti keluarga, desa, kota, bahkan negara. Dalam semesta Jawa kuno, kelompok 1 dan 2 disebut hyang yang menjadi akar kata sangyang, danyang hingga kahyangan. Sementara kelompok 3 disebut pepunden. Menurut Rick Les, agama-agama besar dari peradaban yang masuk ke Asia Tenggara selepas Austronesia tidak pernah menghapus natur ini, sehingga kepercayaan akan adanya hantu tetap hidup bersisian dengan agama-agama tersebut. Kitab Sutasoma dari zaman Majapahit yang menjadi asal semboyan Bhinneka Tunggal Ika misalnya mencatat adanya hantu pengganggu bernama raksasa, daitya, dan buto. Sekitar 1,5 abad kemudian muncullah kitab Nawaruci yang menyebut para hantu sebagai Buto Dengen dan Buto Pisaka. Nah, jangan kaget ya, hantu bahkan dipahatkan di candi, misalkan relief Candi Soko di Karanganyar ini. Oke, sebentar lagi kita akan membedah berbagai jenis hantu Jawa kuno. Jadi simak sampai habis ya, karena ini sangat menarik. Di masa akhir era klasik, yakni akhir abad 15 hingga awal abad 16, ketika genre babat semakin populer, sosok hantu pun direkam dengan detil dan imajinatif dalam berbagai karya sastra. Di antaranya Serat Calon Arang yang ditulis kira-kira saat Sultan Trenggana sibuk menaklukkan bekas wilayah Majapahit di Jawa Timur. Ada juga Kidung Sudamala yang menceritakan perjuangan Sadewa, si bungsu Pandawa, mematahkan kutukan Batari Durga. Namun yang paling spesial adalah Kakawin Sena. Karya sastra ini layak dijadikan novel horor tertua di tanah Jawa. Kakawin Sena ditulis sekitar abad 16 hingga 18 Masehi, serta menjadi bagian dari naskah Merapi Merbabu yang tidak begitu dikenal luas. Sebagaimana naskah-naskah dari masa akhir Majapahit, Kakawin Sena mengusung tema ruwat, yakni usaha membebaskan dari noda dan dosa agar menjadi suci kembali. Berikut ini beberapa nama hantu kuno dalam Kakawin Sena yang mungkin tidak lagi kita kenal di zaman sekarang. Nah, banyak kan yang sudah sulit diidentifikasi, namun kita bisa berkenalan dengan beberapa di antaranya. Yuk.
Dengen. Hantu ini disebut juga dalam serat Nawaruci dengan nama Buto Dengen. Wujudnya tidak jelas, namun suaranya mirip burung malam. Banaspati bersama Kamangmang dan Bandalungan berwujud kepala dengan kobaran api dan muncul dari pepohonan. Tengis bersama tetean, tong-tong sot, gegembung, balung, usus, dan lain sebagainya adalah hantu yang wujudnya menyerupai bagian-bagian tubuh manusia. Hantu-hantu berupa bagian tubuh manusia juga disebutkan detil loh di Kidung Sudamala. Beberapa di antaranya yakni tendas buntit atau hantu kepala dan tatangan atau hantu tangan dipahatkan di relief Candi Sukuh. Hanjasira adalah kepala yang menghisap darah, bersisian dengan wewedon, hantu yang berwujud kain putih. Lalu Jajengglek bersama Gandarwo adalah hantu yang mengurai rambutnya. Ada juga hantu bersosok anak kecil, diantaranya Rare Bajang, Popoting Komara yang berwujud tali besar bayi, dan Bajangkrek atau bangkai bayi. Uniknya, ada loh sekelompok hantu yang berwujud burung malam seperti Hencok, Huci-Huci, dan Kukuk Bawil yang muncul seiring dengan dengen. Ada juga Lawean, yakni hantu tanpa kepala dengan lubang di tubuhnya. Mungkin ini leluhur Sundel Bolong kali ya. Dan masih banyak lagi. Ternyata hantu Jawa kuno tidak hanya seram tetapi juga berbentuk ganjil. Teman-teman dari daerah lain, apakah menemukan kemiripan antara hantu Jawa kuno tadi dengan hantu di daerah kalian? Boleh dong nanti di share di komen untuk memperkaya pemahaman kita.